Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisu kitaballah wa qaral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwanu fiddin, jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Fatihah dulu kepada sahibul matan Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imamul Haramain, dan Abu Ma'ali atau disebut sebagai Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga Syarah Ad-Dimyati Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Pada mereka kita kirimkan Fatihah dulu. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pembahasan kita pada siang hari ini yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita adalah sekarang di halaman 11, di halaman 11 di luar daripada syarah ya, yaitu terkait jadi alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu, hadhihi tarjamatun yadkhulu khitabillahi ta'alal mu'minin. Jadi orang yang masuk dan yang tidak masuk dalam amar dan nahi ya. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah hadhihi tarjamatun adalah yadkhulu fi khitabillahi ta'alal mu'minun. Jadi kaum mukmin itu masuk dalam khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Sayati kalamu fil kufar ya. Sedangkan pembahasan mengenai orang-orang kafir ya. Orang kafir adalah wasahi wasabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab ya. Nanti kita akan bahas masalah terkait orang-orang kafir, tapi kita akan bahas sayatil kalamu fil kufar ya. Akan tetapi kita akan bahas yang namanya wasahi wasobi wal majnun ghairu dakhilina fil kitab ya. Orang yang lupa ya, asahi wasobi anak kecil, dan wal majnun ya ghairu dakhilin, semuanya tidak masuk, ghairu dakhilin fil khitab, tidak masuk dari dalam masalah khitab ya. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan li intifail taklifi anhum, disebabkan tidak adanya
taklif pada diri mereka. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya yarfa'il qalam, ya, illa thalathatin, ya, ada dalam sebuah hadis, ya, diangkatnya kolam artinya tidak dihitung sebagai sebuah dosa, ya, adalah ada berapa orang? Ada 3, ya. Di antaranya adalah anak kecil sampai dia dewasa. Lalu kemudian, ya, orang gila sampai dia berakal, ya. Orang tidur sampai dia bangun. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak kena beban taklif. Makanya dalam pembahasan fikih biasanya selalu syarat-syaratnya, ya, itu selalu dicantumkan, misalnya dia berakal. Artinya kita pastikan, ya, beban taklif yang kita mau berikan itu dia dalam kondisi yang memang dia berakal, gitu, ya, tidak dalam kondisi gila. Karena nanti orang gila nggak kena beban taklif. Lalu dia bukan anak kecil lagi, karena anak kecil tidak kena beban taklif. Ya, yang kena beban taklif adalah orang dewasa, gitu. Terus kemudian dia sadar, ya, ada kadang sebagainya, ya, itu. Jadi penjelasan dari matan ini adalah termasuk mereka yang terkena khitab adalah orang-orang mukmin, laki-laki maupun mukmin perempuan. Jadi mereka yang sudah mencapai kepada balik, ya, dan berakal, ya. Ada 3 orang yang memang tidak terkena khitabnya Allah ini. Tadi sudah saya sebutkan, ya, anak kecil, orang gila, atau orang yang tidak mengetahui, ya, diantaranya orang tidur ataupun lupa, ya, gitu. Nah, di dalam kitab Nafahat, ya, itu dijelaskan, ya, dijelaskan misalnya wa farraqu bainan nasi wasahi bi anna nasiya idza dzakartuhu, ya, tadzakkara fi sahi bi khilaf. Jadi di dalam surat di kitab Nafahat, ya, di halaman 59 dikatakan ulama membedakan, ya, wa farraqu bainan nasi, ya, orang yang lupa, ya, dengan yang sahih, ya. Ya, sahih itu maksudnya kebalikannya, ya, tentang perlu diingatkan, ya, dia lupa, dia harus diingatkan, gitu. Itu sahih itu. Nasi itu orang yang lupa. Ya, ada orang yang diingatkan, misalnya dia lupa dan sebagainya. Ini beda. Ya. Yang artinya kenapa? Ya, idza dzakartahu tadzakkara. Ya, jadi kalau kamu ingatkan maka dia akan teringat, ya. Wasahi bi khilafihi, ya. Adapun sahih sebaliknya. Itu. Lalu wa ya'muru sahi ba'da dhahabi syahwi anhu, ya, bijabri khalalis sahwi kaqada'i ma fa'atahu minas salatu wa dhamani ma mu'atlafahu. Ya, jadi maksudnya wa'atlafahu minal mal, ya, minal mali, yaitu maksudnya wa yu'maru sahi. Jadi orang yang lupa setelah sadar, ya, ba'da dhahab bisahwi anhu bijabalil khala'i sahwa kaqada'i ma fa'atahu minas shalah, ya, diperintahkan mengganti kekurangan akibat dari lupanya, ya. Seperti apa? Ya, seperti di dalam kaqada'i ma fa'atahu minas shalah, seperti dia mengkodok salat yang dia ditinggalkannya, atau wadhamani, atau menggantinya dengan ma'atlafahu, ya, minal mal, ya, dan mengganti atau harta benda yang dia rusak, gitu. Nah, jadi hal-hal yang wajib yang dilakukan oleh si sahih tadi adalah orang yang lupa setelah kembali sadar,
ya mengganti kewajiban yang ditinggalkannya seperti sholat dan puasa, serta mengganti kerugian yang diperbuat apabila orang tersebut merusak daripada harta orang lain. Sedangkan yang wajib dilakukan anak kecil ketika dia balik adalah ya sama, ya kan, dan orang gila juga sama tuh, setelah dia akalnya kembali adalah mengganti rugi kerusakan yang diperbuat ya oleh anak kecil tadi, atau dia sadar dari gilanya tadi, namun tidak diperintahkan mengganti sholat yang ditinggalkannya gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa si sahi ini ya yang dinyatakan tidak terkena khitab tetapi wajib mengganti sholat yang ditinggalkannya dan mengganti rugi kerusakan yang akibat ditimbulkannya gitu. Karena menurut sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya pembuat syariat, dan menetapkan kewajiban sholat dan mengganti rugi kerusakan yang telah ada ya terlebih dahulu ya. Sebab dari kewajiban sholat ya adalah masuknya waktu, dan sebab dari kewajiban mengganti rugi adalah merusak harta orang lain ya. Itu dijelaskan di dalam kitab Nafahat ya, idza kana sahi ghairu muqatabin falima wajaba alaihil qada'u wa dhamanu wa atlafahu wa ajaba bi annahu la yattafaqahu fa imtina'i taklifi halati sahwi li annahu al-amara madhkur ya, seterusnya ya. Ya, jadi kenapa juga ya biasanya anak kecil itu atau orang gila tidak diperintahkan mengganti sholat yang ditinggalkannya setelah mereka menginjak usia balik atau ketika dia kembali berakal ya bagi orang gila? Karena memang untuk meringankan mereka ya, dikarenakan sholat adalah murni haknya Allah ya, didasari prinsip musamahatun ya, jadi meringankan gitu, sama ya. Makanya di dalam di dalam sebuah hadis itu ya, kenapa kalau perintah itu perintah yang sifatnya al-amru al-aslu fil amr ya dalulul ya dulu alal wujub atau menunjukkan kepada hal yang wajib gitu. Tapi wajib di sini itu terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan haknya Allah, dia jauh lebih bisa ditolerir ya. Maksudnya tuh bisa dipending gitu. Terkait perintah Allah Subhanahu wa taala, beda dengan yang namanya sifatnya larangan gitu. Kalau perintah itu kalau Allah tuh misalnya kita mampu kita kerjakan ya. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah itu dikatakan ya ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Jadi kalau sifatnya larangan yang dilarang oleh Rasulullah, maka tuh nggak ada tawar-menawar lagi tuh. Dan itu selama-lamanya kalau sifatnya larangan gitu. Karena memang itu menimbulkan yang namanya pencegahan ya, jangan sampai adanya kerusakan. Sementara kerusakan itu didahulukan ya, mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada amalan soleh itu sendiri gitu. Sedangkan yang namanya perintah wa ma amaratukum ya bihi fa'tu minhu mastata'tum ya, mastata'tum. Jadi kalau bicara tentang perintah biasanya itu semampu kita. Misalnya kita diperintahkan kita untuk sholat gitu. Ketika kita tidak mampu untuk sholat, maka kita dibolehkan untuk apa? Diperintahkan kalau kita nggak mampu sholat berdiri dengan duduk gitu. Jadi makanya kemarin kita bahas terkait dengan yang namanya kewajiban ya, wajib. Itu ada wajib namanya wajib mutlak ya, waktunya tidak terbatas. Ada namanya wajib muqayyad ya, kita bicara tentang wajib muqayyad li zamanihi, kewajiban yang waktunya tuh terbatas aja ya, nggak bisa lagi di ini gitu. Nah, itu terkait misalnya waktu sholat itu termasuk yang wajib muqayyad ya, kita harus gitu. Tapi pun nanti wajib muqayyad li zamanihi juga nanti berbicara tentang terkait yang namanya makruh, terkait yang namanya haram, terkait yang namanya sunnah.
Sunnah bisa disebut sunnah ketika dia kerjakan di awal waktu, di tepat waktu. Ya, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia bisa berubah. Ya, kita pernah bahas kemarin. Ya, misalnya ketika kita sholat terjadi gempa bumi. Ya, dikarenakan walaupun dia termasuk wajib muqayyad li zamanihi, waktunya terbatas, tetapi dia ada unsur-unsur yang sifatnya wawasa. Jadi ada semacam luang waktunya, ya, bisa kita undurkan menjadi yang sifatnya misalnya terkait waktu ke makruh gitu. Makruh maksudnya itu diakhirkan. Ya, yang penting kita tidak melewati batas-batas haram, yaitu di luar waktu sholat. Ketika misalnya azan zuhur kita sholatnya jam 2, ya karena ada masalah, ada gempa bumi dan sebagainya, kita perlu menyelamatkan, ya. Dan kita diperintahkan untuk mencegah kerusakan, ya, daripada mengambil amal soleh. Nah, kita bisa meninggalkan itu, ya, dengan mengundur waktu kita, ya, mungkin jatuhnya kepada makruh, tapi bisa menjadi hal yang wajib ketika apa? Ketika darul mafasid muqaddamun al-jabil masalah itu. Gitu. Nah, itu kemarin kita telah bahas terkait dengan masalah wajib. Nah, adapun yang sifatnya larangan itu memang agak darurat dia, memang harus dicegah karena sifatnya menjauhi dari keburukan gitu. Sama misalnya kita menegakkan syariat Islam. Oke, kita perintah untuk kemudian memotong tangan bagi para pencuri. Itu sifatnya perintah karena kalimat-kalimatnya kalimat perintah gitu. Nah, ketika kita tidak memungkinkan bisa, ya itu masih bisa ditawar gitu. Karena ini terkait dengan haknya Allah. Berbeda dengan sifatnya larangan gitu. Paham maksudnya ya gitu. Makanya kemudian dikatakan terkait dengan yang namanya perintah wa ma'amaratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau kita terkait dengan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang di negara kita memang belum bisa ditegakkan potong tangan, apakah kemudian kita langsung tinggalin aja, nggak usah ada ini karena nggak ada syariat misalnya? Nggak bisa, tetap turun kewajiban itu. Bagaimana? Ya disesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat tersebut gitu. Tetapi bukan berarti setiap perbuatan jahat, perbuatan yang memang mengandung had, ya diperintahkan untuk ditakdir atau diiqab, lalu kemudian didiamkan saja. Ya, makanya kemudian menggunakan hukum sebagai pengganti daripada ketika kita tidak mampu secara sempurna dalam menegakkan syariat. Ya, itu bukan berarti kita diamkan. Ya, ada kontrol sosial di masyarakat kita. Ya, yang masuk aja dipenjarakan, ya, sebagaimana undang-undang yang berlaku di negara tersebut dan itu merupakan syariat. Gitu. Kan kewajibannya turun, ya, kewajibannya turun gitu. Ya. Makanya kemudian para ulama-ulama itu ketika melihat hal-hal seperti itu, ketika kita belum mampu untuk menegakkan sebagaimana yang kita inginkan seperti potong tangan, rajam, itu bukan berarti pelaku zina, pelaku asusila, ya, atau pelaku kejahatan lainnya seperti mencuri, seperti sarik, atau pelaku daripada pencurian, ya, itu kemudian kita diamkan. Karena untuk menegakkan kalimat perintah itu, ya, dengan kalimat-kalimat perintah tadi seperti potong tangan, merajam dan sebagainya, itu kemudian kita itu dikaitkan dengan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya. Itu makanya kemudian sebagaimana hadis Rasulullah wa ma'amaratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ya. Gitu. Makanya kemudian kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini dikatakan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratun masailihim wahtilafuhum, ya, ala anbiyaihim. Jadi yang bikin rusak, ya, sesungguhnya yang membinasakan, ya, yang merusak daripada orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi mereka. Itu kata di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau bicara tentang larangan Allah itu memang nggak ada tawar menawar gitu. Maka ada istilahnya
Oke. Baik. Begitu ya. Aduh. Saya bacakan lagi. Kita lanjutkan, wal kufar mukhatibuna bi furu'is syara'il wa bima la tathihu illa bihi wa huwal islamu liqaulihi ta'ala ma salakakum fi safar qalu lam naku minal musallin. Jadi terkait wal kufaru mukhatibuna bi furu'is syara'i, jadi orang-orang kafir yang terkhitab, ya, khitab pada orang-orang kafir, ya. Ini kita bicara apakah orang-orang kafir juga kena khitab. Ya, di sini dijelaskan wal kufaru mukhatibuna bi furu'is syara'i. Jadi orang-orang kafir yang terkhitab, ya, menjalankan masalah-masalah syariat wa bima la tathihu illa bihi, ya. Dia kemudian menjadi pengantar keabsahannya, ya, illa bihi, ya, wa huwal Islam, ya, yaitu keislamannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan masalakakum fi syaqar, apakah yang menyebabkan memasukkan kamu ke dalam neraka sakar. Lalu mereka berkata, qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, maksudnya di gimana nih penjelasannya nih? Para ulama berbeda pendapat dengan terkait tentang syarat syar'i. Apakah keberadaannya menjadi syarat keabsahan, sebuah taklif, tuntutan maksudnya, ataukah tidak? Ya, menurut pendapat yang sahih tidak menjadi syarat, ya, hukumnya sah, sesuatu yang disyaratin, ya, masyrut, ya, ketika syarat tidak ada, kecuali syarat itu mungkin dilakukan. Tapi di dalam kitab Nafahat dikatakan bahwa qauluhu syara'i, ya, ucapan-ucapan, ya, terkait beberapa syariat, ya, qauluhu syara'i ay syara'iul anbiya'i, yakni annal kufara ummatin kulli rasulin mukhattabuna bi furu'i syari'ati nabiyihim, ya. Jadi syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, ya, yang artinya orang-orang kafir dalam setiap rasul itu terkena khitab memang, ya, menjalankan daripada furu'i syariah, ya, masalah-masalah syariat daripada nabi-nabi mereka, ya. Sebagaimana misalnya orang-orang Yahudi juga melakukan rajam terhadap pelaku zina, ya, mencuri juga dipotong tangannya, dan di syariat Yahudi itu sama gitu. Makanya terkait dengan famalam yakum bima anzal faulaika humul kafirun itu sebetulnya juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian menyembunyikan daripada syariat itu sendiri. Itu seperti itu, ya. Gitu ya.
Jadi di dalam kitab Nafat dikatakan wal muraddul iqab, ya, zaidu alal iqab al kufri wala alla kalami fi muttafaqin alih dunal mukhtalif, ya, di surat, bukan di surat, maksudnya di kitab Nafahat di halaman 63 itu dikatakan wal murad, ya, sungguh yang dimaksud orang-orang kafir itu disiksa, ya, di iqab maksudnya, ya. Jadi orang-orang kafir itu disiksa di akhirat padahal tidak memungkinkan melakukan perbuatan yang diperintahkan saat ada tuntutan, ya. Karena saat mereka memungkinkan untuk menghilangkan, mencegah berupa kekafiran, maka mereka dianggap sebagai orang yang teledor, ya, dengan tidak menghilangkan padahal dia mampu untuk melakukannya. Itu begitu tuh. Jadi begitu, ya, terkait amar dan nahi. Jadi artinya memang kalau dalam kalimat perintah, ya, itu masih bisa tawar menawar tuh terkait perintah. Tapi kalau larangan tidak ada tawar menawar di dalamnya. Kalau kita memang harus dijauhi, ya kita jauhi, ya. Karena memang mencegah, ada istilahnya darul mafasid muqaddamun alal jabil masalih, gitu. Perintah-perintah baik itu nanti menjadi sunnah, apakah perintah-perintah itu bisa menjadi sebuah kewajiban, ya, itu masih bisa dikategorikan sesuai dengan kemampuan kita, karena terkait dengan haknya Allah. Tetapi terkait dengan mencegah kerusakan, ya, tidak boleh makan riba, tidak boleh berzina, la taqrabuz zina, ya, dan sebagainya, kalimat-kalimat nahi, itu memang tuntutannya dia segera untuk dilakukan, gitu. Makanya kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan, ya, apa yang dilarang, ya, maka jauhi, ya kan, wa manahaitukum anhu fajtanibu, ya, kalau kalian dilarang, ya, terkait sesuatu maka jauhi, ya. Dalam agama itu begitu. Makanya kemudian mencegah dari hadis ini dikatakan bahwa mencegah, ya, darul mafasid muqaddamun alal jabil masal, itu udah benar kaidah tersebut, ya, mencegah kerusakan. Karena memang di dalam hadis ini dikatakan manahaitukum anhu fajtanibu, ya, kalau kalian dilarang terhadap sesuatu maka jauhi. Tapi terkait wa ma'amaratukum, ya, apa yang diperintahkan kepada kalian, ya, maka sifatnya apa? Fa'tu minhu mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya, masih bisa diinikan, gitu. Maka ada istilahnya wajib muqayyad di zamanihi, ya, yang waktunya tuh memang terbatas, dia nggak mau dia harus dilakukan. Tapi kemudian ada yang sifatnya mutlak atau muwassa, ya, waktunya nggak terbatas, seperti puasa nazar, ya, haji dan sebagainya, itu masih bisa diinikan, masih bisa dilakukan cuma sekali dalam perintahnya, gitu. Makanya kita udah bahas tuh. Nah, inilah salah satu ciri daripada agama kita, agama Islam, ya, yang kemudian terkait perintah misalnya jihad, ya, itu harus dilihat, ya. Jihad hari ini fardu ain, jangan sampai kemudian kita sampai merusak, gitu. Padahal jihad fardu ain bisa jadi dia masuk kepada muqayyad li zamanihi ketika memang musuh sedang masuk ke dalam negara kita, gitu. Ketika tidak ada, ya, ilat, ya, alasan dan sebagainya, maka kita tidak wajib untuk menegakkan itu, ya, menegakkan jihad itu, gitu. Ya, ini kan kadang kita suka aujibu man lam yujib, ya, mewajibkan yang bukan wajib, dan itu sebuah kriminal besar, ya, dalam Islam, bisa masuk dalam bab murtad. Makanya kenapa para ulama-ulama terkait perkara-perkara yang memang walaupun dengan kalimat perintah, kemudian dia tidak mengkonsekuensikan perintah itu menjadi sebuah kewajiban karena adanya qarinah tertentu. Contoh misalnya lau an asyukka, adanya kesulitan, ya, walaupun dengan la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah,
Gitu. Tetapi dalam masalah-masalah yang lain itu juga sama, ya kan? Gitu. Taib, itu mungkin yang bisa kami berikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kita mungkin ada tanya jawab dan sebagainya, nanti kita jawab. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.